Malam ini, semua mata akan tertuju pada Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat di mana sejarah besar mungkin akan terukir. Tim nasional Indonesia, di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert, akan melakoni laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini menjadi momen pembuktian sekaligus batu pijakan untuk mewujudkan mimpi panjang skuad Garuda melangkah ke pentas Piala Dunia. Dengan persiapan matang dan formasi andalan, Kapten J. Ives bersama rekan-rekannya membawa harapan besar jutaan masyarakat Indonesia. Meski laga diprediksi berjalan ketat, keyakinan publik tetap membara, terutama setelah melihat performa impresif Garuda di laga-laga sebelumnya. Menariknya, dukungan dan analisis datang tidak hanya dari kalangan olahraga, tetapi juga dari akademisi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christie, turut memberikan pandangan mendalam mengenai peluang timnas Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram, Profesor Stella menggunakan pendekatan statistik untuk menganalisis performa tim di grup C. Tanggal 5 Juni kita akan lawan Tiongkok, pasti semuanya bertanya-tanya seberapa penting game Indonesia Tiongkok. Sangat-sangat penting. Kalau bisa kita menang, tapi kalau seri, ya masih oke. Tapi jangan sampai kita kalah. Kenapa? Ayo kita lihat angkanya. Kalau kita menang, peluang kita lolos ke Pildun 50,6%. Kalau kita seri, 41,8%. Tapi kalau kita kalah, peluang kita turun drastis hanya jadi 10,4%. Jadi amit-amit jangan sampai kalah. Atau menang, atau seri. Kita akan lihat statistik bagaimana timnas kita bisa lolos ke Pildun. Saat ini kita sedang di babak ketiga, dan ada 6 game, dan kita masih punya 2 game lagi. Ada 2 jalur, hanya ada 2 jalur untuk kita bisa lolos ke Pildun. Jalur pertama itu adalah yang namanya jalur langsung. Siapa yang bisa ikut jalur langsung? Mereka yang dari babak ketiga itu menempati posisi 1 dan kedua. Saat ini kita bukan. Tetapi kita ada kemungkinan itu. Kita bisa lolos jalur langsung. Persentasi kita atau probabilitas kita adalah 1,3%. Jalur yang kedua itu lewat babak 4 dan 5. Nah, kemungkinan kita untuk bisa lewat yang jalur ini adalah 80,8%. Nah, tapi setelah itu kan kita pasti harus main di game ini, jadi ada 50% untuk kita bisa menang. Jadi totalnya keseluruhan probabilitas kita adalah 40,4%. Keseluruhan kemungkinan kita, peluang kita untuk bisa lolos ke Pildun itu 41,7%. Berarti lumayan. Akan ada juga game yang sangat penting, tapi itu bukan game kita, bukan Indonesia-Jepang. Ternyata kalau kita lihat hitung-hitungannya, pertandingan Bahrain, Saudi itu bahkan lebih mempengaruhi peluang kita lolos ke Pildun daripada pertandingan kita sendiri lawan Jepang di Osaka tanggal 10. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos ya. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos itu hanya 33,7%. Jadi menurun dari peluang kita yang sekarang 41,7%. Kalau seri, peluang kita menang 40,9%. Kalau Saudi menang, peluang kita lolos ke Pildun adalah 44,5%. Jadi semuanya harus melakukan Bahrain Saudi, dan kali ini demi timnas kita harus doain supaya Saudi menang. Di balik persiapan matang timnas Indonesia jelang laga melawan Cina, ada momen istimewa yang menjadi penyemangat bagi seluruh skuad Garuda. Sebelum bertolak ke Jakarta, tim asuhan Patrick Kluivert mengadakan pemusatan latihan di Pulau Dewata, Bali. Di sana, latihan fisik dan strategi intensif digelar untuk memastikan performa terbaik di laga krusial ini. Namun, tak hanya latihan yang menjadi fokus. Sebuah peristiwa istimewa turut menyemarakkan suasana perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam suasana santai dan penuh kebersamaan, seluruh pemain, pelatih, dan staf menghadiri makan malam spesial yang digelar untuk memperingati hari istimewa Sang Ketua Umum. Malam itu bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat ikatan emosional antar pemain dan pelatih. Para punggawa timnas tampak begitu kompak, dengan senyum dan tawa yang merekah.
Diiringi musik, mereka mempersembahkan beberapa lagu untuk Erick Thohir, tak lupa berjoget ria dengan semangat khas Garuda. Dalam suasana yang penuh kehangatan tersebut, pelatih Patrick Kluivert menyampaikan sebuah janji akan memberikan 3 poin sebagai hadiah ulang tahun Erick Thohir. birthday to you. The staff and the players. Our gift to you will be the 3 points against China. Congratulations. Well, thank you. It's been a lovely night. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Enjoy. Enjoy. Menjelang laga akbar melawan Cina nanti malam, Timnas Indonesia kembali menjalani sesi pemusatan latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno.
Latihan terakhir ini menjadi momen penting untuk memantapkan strategi, memoles kekompakan tim, dan menanamkan rasa percaya diri bagi para pemain. Di bawah arahan Patrick Kluivert, setiap sesi dirancang secara intensif dan terfokus, memastikan skuad Garuda siap menghadapi tekanan laga yang sangat menentukan. Namun, ada sosok spesial yang hadir di tengah-tengah latihan kali ini, Simon Tahamata, legenda sepak bola Belanda yang kini menjabat sebagai pemandu bakat timnas Indonesia. Kehadiran Simon tidak hanya menjadi penyemangat bagi para pemain, tetapi juga membawa nilai tambah yang sangat berharga bagi tim. Kemarin di Bali kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun ya, nanti kita lihat hasilnya. Kita bisa lihat juga auranya ya, saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari 2 hari main dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga ya perlu waktu lah emang. Saya senang karena ada di sini. Saya di sini karena kami punya talent, dan coach Patrick tanya saya, mungkin kali saya mau ikut Patrick di sini. Saya bisa kembali di Ajax, tetapi kami mau pulang kembali di sini. Tolong Patrick dengan dia punya teman-teman di sini, collega's, dari itu kami ada di sini untuk tolong Indonesia dan juga buat anak-anak muda, mulai dari di Belanda, mulai dari di bawah 8 tahun, nah di sini di bawah 13, 15 anak terlambat. Sangat politik. Saya ini buat sport. Saya mau Indonesia mau terbuka, ini benar-benar ini tanah Indonesia akan besar. Saya kalau di dalam hotel di mall, saya hilang celana.